Wajib ada, Ustaz? Wajib ada. Tahu belum datang, tapi ada di Manado. Mobilnya yang lagi masalah. Oh, Rusak. selesai, mulai musim pulang. Iya. Harus coba-coba pakai anak bilang mau KTP mereka, dia nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah dan kita sedang membacakan perkataan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah berkenaan dengan syarah beliau terhadap perkataan Al-Imam Al-Barbahari, bahwasanya agama tidak diserahkan kepada akal manusia dan hawa nafsu mereka. Di pekan yang lalu, Sabtu pekan yang lalu, beliau mengatakan, "Idza aqalta dzalika ayyuha talib, fa'alaika an tabhath 'anil haqqi fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau ingin kebenaran, maka bagimu wajib untuk mencarinya, mempelajarinya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada akal manusia. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit penjelasan beliau bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Quran dan Allah Azza wa Jalla menjaga As-Sunnah. Faya man yuridu al-insaf wa ya man yuridu as-salamah li nafsi alaika bima jaa min Allahi faqad damina Allahu hifdhahu faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Beliau mengatakan di sini kalau siapa saja yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, maka hendaknya mempelajari atau mengambil dari Allah Azza wa Jalla, maksudnya dari Al-Quran. Dan Al-Quran Allah telah berjanji untuk senantiasa menjaganya.
Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Fahafizahullahu al-Qur'ana min ifkil munajjimin wal arrafin wal kahana wa mana'a syayatina min istiraqis sam'i hina inzali li'alla takhtalita syai'an minhu fatulqiyahu ala alsinati ba'dil buhana fayati ba'duhu bi syai'in minhu fayaltabisu al-haqqa ma'al batil walakin Allah saffahu min dzalika hina inzali wa hafizahu fima ba'da min zaygiz zaigin wa kaidil kaidin wa ukil mu'tafikin hatta wasala ilaina haqqan wadihan saliman minad dakhail. Dijelaskan oleh beliau bagaimana Allah menjaga Al-Quran, ya, diantaranya ketika syaitan ingin mencuri kabar dari langit, maka Allah timpakan kepada mereka bintang-bintang agar mereka tidak bisa mendengar kabar dari langit apa yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian termasuk bentuk penjagaan Al-Quran dari Allah menjaga dari bualan-bualan tukang sihir, para dukun, dan yang semisal dari mereka. Tapi ini bisa antum baca sendirilah ya. Wa hafizallahu as-sunnata birijalin hayya'ahumullahu lihafdhiha. Kemudian as-sunnah pun dijaga oleh Allah, al-hadis dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Birijalin, dengan para ulama yang telah Allah siapkan untuk menjaga sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Famayyazuha min kulli dakhilin wa sanuha min kulli ma adkhalahu az-zaigun fiha. Allah menjaga dengan para ulama hadis-hadis tersebut, ya, dengan memeriksanya, memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu, dan seterusnya. Dan Allah dengan perantaraan para ulama ini, yakni menyingkirkan lafaz-lafaz yang bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh orang-orang yang memang menyimpang. Hatta asbahat wadihatan ka wuduhi syams, bainatan ka falqil fajr, wa hakadha hayyahu Allah ulama al-hadits fi kulli zamanin liyumayyizahu min kulli dha'ifin wa min kulli mawdu'in wa makdzubin. Kemudian beliau mengatakan di sini penjagaan terhadap as-sunnah dengan para ulama yang senantiasa ada dari zaman ke zaman, ya, dan senantiasa ada dari zaman ke zaman, memisahkan antara yang dhaif dan yang palsu dan yang dusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza ta'lamu anna al-hujjata qad qamat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terjaga. Dengan sendirinya tidak ada alasan bagi orang untuk tidak memahami Al-Qur'an dan tidak memahami As-Sunnah. Wa ma 'alaika illa an tattabi'al haqq. Kewajiban kita adalah hanya mengikuti Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Karena Al-Qur'an sudah dijaga, As-Sunnah sudah dijaga, hendaknya kita mengikuti Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa tabahats anhu, dan carilah kebenaran pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Thayyib, ini tambahan dari beliau rahimahullah taala. yakni siapa saja yang ingin mencari kebenaran hendaknya dia mengikuti mencarinya di Al-Quran dan juga mencarinya di As-Sunnah. Kemudian beliau tutup, fahris ya Abdullahi ala tibail haqq wa sulukis sirat al-mustaqim wal iqtida bi salafil awwal ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tastawshu min qillatis salikin wa kathratil mukhalifin faqad kana Ibrahimu alaihi salam ummatan wahdah wabillahi taufiq.
Kemudian selain mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bersemangatlah engkau wahai hamba Allah untuk meniti jalannya As-Siratul Mustaqim, yaitu dengan cara mengikuti para salafus saleh dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya dan banyaknya orang-orang yang menyelisihinya, tidak berjalan di atasnya. Maka jangan khawatir, kata beliau, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut sebagai umat walaupun dia sendirian ketika itu. Wabillahi taufiq, hanya kepada Allah kita memohon at-taufiq. Baik, selesai sampai di sini keterangan dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, dan di pekan yang lalu sudah kita jelaskan panjang lebar apa maksud beliau ketika disuruh mencari kebenaran al-haq di Al-Quran dan di As-Sunnah. Sisa yang tadi kita baca bisa kembali dibaca di rumah sebagai tambahan. Baik, kita masuk poin yang baru dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang ada di dalam kotak. Beliau mengatakan, wa'alam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnah mithlaha fahdharil muharramat minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa dhalalatu wa ahluha finnar. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah beliau mengatakan, ketahuilah tidaklah manusia melakukan satu kebid'ahan. Tidaklah manusia melakukan satu kebid'ahan. Satu ya, bukan banyak. Annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnah mithlaha. Tidaklah manusia melakukan satu kebid'ahan melainkan mereka telah meninggalkan di saat yang sama satu sunnah. Ketika orang melakukan satu kebid'ahan, maka dia telah meninggalkan satu sunnah yang ada. Fadzalil muharramat minal umur. Awaslah dari hal-hal yang diharamkan dari agama ini. Termasuk yang diharamkan di sini adalah melakukan kebid'ahan. Otomatis dia meninggalkan sunnah. Fahdharil muharramat. Hati-hati engkau dari melakukan keharaman di dalam agama Islam ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap hal yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat, kata beliau, dan kesesatan serta orang-orang yang tersesat tempatnya di neraka. Ya, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wa'lam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu illa taraku minas sunnah mithlaha. Ketahuilah olehmu, tidaklah manusia melakukan satu kebid'ahan melainkan dia meninggalkan satu sunnah yang sepertinya, yang ada di bab tersebut maksudnya. Fahdharil muharramat, awaslah engkau, berhati-hatilah engkau dari melakukan keharaman di dalam beragama. Karena sesungguhnya hal yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat dan kesesatan serta ahlinya berada di neraka. Taib. Ini perkataan dari siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Aqul, kata Syekh di sini Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, qasadal muallifu anna man taraka sunnata
wa batada'al bid'ata fa innahu qad ata bi amrayn mahdhurain ahaduhuma tarkus sunnah wal akhar ibtida'ul bid'ah fa ihdathul bid'i mulazimun li tarkis sunan fama btada'a 'abdun bid'atan illa wa qad taraka sunnatan. Kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, beliau mengatakan Al-Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan bahwa siapa saja yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah, maka dia telah terjatuh di dalam dua hal. Siapa yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah, maka dia telah terjatuh kepada dua hal yang berbahaya. Yang pertama, bahayanya adalah dia telah meninggalkan sunnah, jelas. Dengan melakukan kebid'ahan, maka dia telah meninggalkan sunnah yang ada. Bahaya yang kedua di sini adalah melakukan bid'ah. Gampang, simple. Ini kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, Al-Imam Al-Barbahari menginginkan dari perkataan beliau ini, siapa saja yang meninggalkan sunnah, dia telah terjatuh kepada dua bahaya. Yang pertama, melakukan kebid'ahan. Yang kedua adalah meninggalkan sunnah. Dan tadi beliau mengatakan, Al-Imam Al-Barbahari di kotak situ, di bukunya, lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnah mithlaha. Tidaklah manusia melakukan satu bid'ah melainkan dia telah meninggalkan satu sunnah yang serupa dengannya, yang satu bab di dalam pekerjaannya itu. Di antara azan dan iqamah sunnahnya apa? Berdoa. Berdoa banyak-banyak, karena tidak ditolak doa bainal azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah itu yang sunnah, tuntunannya seperti itu. Tapi kalau orang melakukan kebid'ahan di antara azan dan iqamah, maka dengan sendiri dia meninggalkan sunnah yang ada. Sunnah yang ada adalah berdoa, tapi dia isi dengan yang lain, seperti dengan salawat-salawat yang tidak jelas. Ya, salawat-salawat yang tidak jelas. Padahal yang sunnah di situ adalah diperintahkan untuk berdoa. Bayi baru lahir disunahkan untuk akikah. Sebelum itu, dekat sekali dengan kelahiran bayi, ditahnik. Ditahnik itu dengan mengunyah kurma, ya, kemudian ditaruh di langit-langit nih. Kunyah kurma, lalu kita taruh di jari kita, lalu ditaruh di langit-langit bayi kita itu. Itu sunnah seperti itu. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan kepada sebagian anak sahabat yang masih kecil-kecil, ditahnik. Tapi orang meninggalkan itu, justru melakukan hal yang lain. Apa itu? Azan. Dengan melakukan azan itu, dengan sendirinya meninggalkan sunnah yang ada. Karena mengazankan bayi, yang rajih hadisnya adalah lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih itu adalah mentahnik. Yang diamalkan oleh kaum muslimin adalah mengazankan bayi. Akhirnya satu sunnah ditinggalkan, tidak ditinggalkan. Tahnik itu justru tidak umum.
tidak lumrah, apa? Ngeri malah. Iya, itu tidak hal yang mungkin sebagian belum tahu gitu. Tapi yang tahu yang umum pokoknya adalah kalau yakni lahir bayi itu diazankan. Itu kan yang umum ya, umum seperti itu. Padahal yang sunnah di saat itu adalah mentahnik. Tapi dia malah tinggalkan yang sunnah, melakukan yang bid'ah itu. Paham tidak? Kata Imam Al-Barbahari demikian. Wa'lam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu. Tidaklah manusia melakukan satu bid'ah melainkan di saat yang sama dia telah meninggalkan satu sunnah yang di situ yang diperintahkan. Setelah selesai sholat, yang disunnahkan adalah membaca istighfar, diganti jadi Al-Fatihah, Al-Maidah, Al-Baqarah, An-Nisa gitu kan. Akhirnya istighfar ini ditinggalkan. Sunnah pada yang itu kan. Tidaklah manusia melakukan satu bid'ah melainkan dia meninggalkan satu sunnah di bab yang sama itu. Paham nggak? Apalagi contohnya? Satu permasalahan ya. Tadi kan setelah salam berarti harusnya istighfar. Yang disunahkan adalah istighfar, diganti dengan Al-Fatihah. Maka dengan sendirinya istighfarnya ditinggalkan. Ditinggalkan atau tidak itu? Ditinggalkan orang dia membaca surat Al-Fatihah. Ada lagi gak? Yasinan malam Jumat. Seharusnya malam Jumat adalah baca Al-Kahfi, itu yang sunnah. Diganti menjadi surat Yasin. Tidaklah manusia melakukan satu bid'ah melainkan dengan sendirinya di saat yang bersamaan dia menghilangkan satu sunnah, yaitu baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Namun membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat juga tidak ditentukan dengan cara-cara tertentu. Ya, ini sering saya ingatkan berulang-ulang, iya baca surah Al-Kahfi, namun tidak boleh dikhususkan dengan cara-cara tertentu seperti bacanya berjamaah atau dijadikan ritual keliling dari rumah ke rumah. Malam Jumat ini di rumahnya fulan baca kahfinya, malam Jumat depan di rumahnya fulan pindah lagi. Enggak seperti ini. Silakan baca sendiri masing-masing. Karena tidak ada dari para salaf melakukan itu. Bisa nggak para salaf melakukan Al-Kahfi berjamaah? Bisa tidak? Bisa. Oke. Penghalangnya ada atau tidak? Nggak ada penghalangnya. Bisa mereka kerjakan? Bisa. Yang menghalangi ada atau tidak? Nggak ada. Tapi mereka tidak mengerjakannya. Itu ciri dari bid'ah. Itu ciri dari bid'ah. Keliling ya kan, keliling. Baca Al-Kahfinya keliling. Sudah ada belum di sini? Sudah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah jarang keluar kan, sudah di kandang terus. Jadi ada juga seperti itu. Jadi bukan Yasinan keliling tapi sudah Al-Kahfian keliling aja. Harusnya baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, malah baca surat Yasin. Ada yang lain? Contoh yang lain, satu bid'ah, satu sunnah hilang. Yasinan di makam. Harusnya yang disunahkan apa? Mendoakan. Nah, dicontohkan baca Al-Quran di makam. Seharusnya di makam itu adalah mendoakan mayit, tapi ini justru malah membacakan Al-Quran. Ada yang lain nggak? Mengerjakan satu bid'ah di saat yang sama satu sunnah itu hilang sudah. Berdoa di makam dengan duduk. Berdoa di makam dengan duduk seharusnya berdiri. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu duduk boleh atau dilarang atau tidaknya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Pokoknya demikian sudah keadaannya. Seperti itu. Zikir-zikir juga seperti itu. Zikir-zikir. Sebelum azan.
zikir apa macam-macam tuh. Satu sunnah ditinggalkan, yang hidup adalah bid'ah sudah. Apa? Iya, zikir-zikir itu banyak lagi tuh. Doa-doa lagi. Satu sunnah hilang, satu bid'ah yang tampak. Makan dan lain-lain. Itu banyak tuh. Itu kan satu sunnah hilang, yang berdiri tegak adalah satu bid'ah, dan yang bid'ah inilah yang dikenal oleh masyarakat. Akhirnya justru yang sunnah akan hilang. Maka semakin kuat bid'ah di sebuah tempat, maka semakin kecil itu sunnah. Semakin dikenal bid'ah di sebuah tempat, maka semakin asing itu as-sunnah. As-sunnah di sini maksudnya bukan hadis ya, tapi as-sunnah di sini adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik amalan beliau, keyakinan, semuanya itu sunnah. Maka semakin kuat sunnah di satu tempat, semakin kecil itu kebid'ahan. Di masjid ini mana yang kuat? Sunnah. Bid'ahnya ada atau tidak? Ada tidak di sini? Nggak ada. Pernah ada santri baru, belum tahu, masih dari kampungnya mungkin, melakukan kebid'ahan di sini, dipanggil suruh push up, di atasnya ditaruh kursi, nangis sudah, nggak terulang lagi. Dan dia nggak tahu, panggil push up, taruhnya di atasnya ditaruh apa? Kursi. Karena di sini lingkungannya sunnah, ada bid'ah sedikit, tercium tidak? Tercium apa ini? Itu. Lain. Siapa ini pelakunya? Apa veto? Turun. Tapi kalau di tempat umum yang kuat itu bid'ah, sunnahnya malah jadi asing. Percaya nggak? Otomatis kan seperti itu. Orang sholat cari sutroh gitu di masjid yang umum. Asing nggak orang sholat cari sutroh? Sutroh untuk sholat tiang apa dia di arah depan? Asing kan? Karena yang kuat dominan di tempat itu adalah kalau bahasa lembutnya yang bukan sunnah, bahasa tegasnya bid'ah yang banyak di situ. Paham nggak? Semakin kuat kebid'ahan di satu tempat, satu lingkungan, maka sunnah semakin asing, kecil. Dan kita jangan sedih, jangan menangis. Ya jangan sedih, jangan menangis. Tetap kita berpegang di atas sunnah, walaupun sedikit orang yang berpegang di kampung kita atau di lingkungan kita atau di kantor kita, tetap kita berpegang kepada sunnah. Karena pada hakikatnya kita sedang berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah sesuatu yang menepati kebenaran walaupun kita itu sendiri. Paham? Sebaliknya, di mana tempat kuat sunnah, maka bid'ah itu menjadi kecil. Coba kalau kita lihat di tempat-tempat, di masjid-masjid yang di situ ditegakkan manhaj salaf, itu bid'ah ada tidak? Ada, mungkin dibawa oleh orang yang nggak tahu, tapi dia merasa asing masih di situ. Paham nggak? Ini orang awam nggak tahu apa-apa, sholat misalkan di masjid yang alhamdulillah di situ didakwakan sunnah dan lain-lain. Dia sholat di situ sendirian. Setelah sholat berjamaah gitu, setelah sholat, setelah salam dia ngusap muka dengan sendal, dengan apa? Dengan tangannya gitu kan, assalamualaikum. Nah begini. Alhamdulillah. Ya gitu. Tapi itu di lingkungannya, lingkungan sunnah. Asing tidak dia? Asing. Kayaknya cuma saya aja ya seperti itu. Paham kan? Asing. Tapi di mana tempat yang kuat bid'ahnya, ya, kita masuk ke tempat itu, kita amalkan sunnah di situ, orang akan melihatin kita semua satu masjid. Ini orang beda. Beda ya, ini dari ngangkat tangannya saja berbeda. Padahal yang sunnah yang seperti itu, yang seharusnya dalam Islam yang sunnah itu. Tapi karena di situ tempat memang sudah, ya mereka nggak tahu, nggak paham, nggak tahu ilmu, seakan-akan sunnah itu jadi asing, kecil, dilihatin orang. Cara
meletakkan tangan kita saja dalam sholat, itu bisa jadi bahan omongan mereka. Kok beda, kok berbeda. Karena di situ memang yang kuat adalah bid'ahnya kuat. Tapi kalau di sebuah tempat sunnahnya kuat, bid'ahnya akan menjadi kecil, asing sendirian deh. Paham nggak? Dan kata Al-Imam Al-Barbahari tadi, tidaklah manusia atau seseorang mengerjakan satu bid'ah, melainkan dia meninggalkan satu sunnah di saat yang bersamaan. Udah. Di saat yang bersamaan. Selesai membaca Al-Quran, yang sunnah baca apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang sunnah. Dan itu tapi kan jarang dikenal. Yang dikenal oleh manusia apa? Shadaqallah al-azim. Shadaqallahul azim. Satu bid'ah dikerjakan. Setelah selesai membaca Al-Quran, satu sunnah hilang tidak? Hilang. Udah begitu pokoknya. Ini ajib nih perkataan ulama kan? Perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Hilang sudah. Yang malah yang masyhur, yang dikenal ada baca Shadaqallahul azim. Justru subhanakanya itu hilang. Habis lama-lama kalau tidak ada yang mengamalkan. Habis lama-lama kalau tidak ada yang mengamalkan. Ada orang meninggal dunia, mati. Yang sunnah adalah apa? Bantu dia untuk memberikan makanan, apa kita bantu dia. Itu yang sunnah kan? Ditinggalkan. Dibalik, justru keluarga mayit yang disibukkan untuk menyediakan makanan. Satu bid'ah timbul, maka satu sunnah hilang. Di saat yang sama hilang sudah. Seharusnya tetangga yang membawakan makanan. Sudah untuk hari ini, dah saya yang tanggung. Saya akan pesan makanan buat keluarga ibu. Sudah ibu, tenang saja, nggak usah mikir mau makan apa, nggak usah, tenang. Anak biasa yang urus nanti kecil-kecil saya titip di saya sini nggak apa-apa. Seharusnya kan demikian, tapi enggak. Lagi kalang kabut, salah satu keluarganya meninggal, pusing juga untuk menyiapkan nanti malam ini makanan dan lain-lain, tamu apa, wah sediain cookies, beli semuanya, pusing orang, hutang lagi. Satu sunnah hilang, akhirnya yang timbul satu bid'ah. Satu bid'ah muncul, satu sunnah hilang, udah itu otomatis. Demikian umumnya. Dan yang lebih dikenal, yang lebih diketahui oleh manusia adalah bid'ahnya justru dibandingkan sunnahnya. Nggak tahu. Ini contoh-contoh ya, sekedar contoh saja. Mungkin di hal-hal yang lain, bab-bab yang lain ada lagi yang kita nggak bisa sebutkan mungkin semuanya, ya banyak. Antara azan tadi sudah, setelah sholat, zikir-zikir pagi, sore yang disunahkan, ditinggalkan, yang timbul adalah pasti yang bid'ah. Zikir setelah sholat yang sunnah ditinggalkan, pasti yang muncul adalah yang bid'ah. Cara menghitung zikir ditinggalkan yang sunnah, yang timbul adalah yang bid'ah. Sudah menghitung zikirnya, yang disunahkan dengan jari, tinggalkan tuh sunnah. Yang timbul apa? Bid'ah udah. Pakai kelereng, tasbih. Yang sunnah hilang tidak? Hilang. Yang muncul adalah yang bid'ah. Tapi kalau yang sunnah ini kuat, yang bid'ah akan hilang. Kuat di masyarakat, bid'ah itu akan hilang. Nanti orang akan teraneh-aneh. Kalau ada orang zikir pakai alat, aneh orang. Karena lingkungan situ yang kuat adalah sunnah. Dan orang teraneh-aneh ketika bid'ah yang kuat, ada salah satu jamaah salah sholat, zikirnya pakai tangan, dilihat. Yang lain pakai tasbih, dia pakai tangan. Seperti itulah kurang lebihnya. Syekh Ahmad Yahya Najmi mengatakan orang tersebut telah terjatuh kepada dua bahaya. Bahaya yang pertama jelas meninggalkan sunnah, yang kedua adalah melakukan bid'ah udah.
Nih, kasih tanda nih. Fa ihdatsul bid'ah mulazimun litarki sunan. Oh. Melakukan kebid'ahan berkonsekuensi meninggalkan sunnah. Melakukan bid'ah berkonsekuensi melazimkan meninggalkan sunnah. Fama btada'a abdun bid'atan illa waqad taraka sunnatan. Tidaklah seorang hamba melakukan satu bid'ah melainkan dia telah meninggalkan satu sunnah. Satu bid'ah, satu sunnah. Satu bid'ah muncul, satu sunnah hilang. Fa iyyaka an tadkhula fi hadzal mahdhuri alladhi khalafat bihi al-ma'mur. Fa inna Allah 'azza wa jalla la yuthibu illa 'ala ittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa man taraka syai'an minas sunan faqad taraka syai'an minal Qur'an. Li'anna Allah qad amara fi kitabi bittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsiratin. Awaslah engkau dari mengerjakan dua bahaya ini, yang menyelisihi hal yang diperintahkan kepada kita, yaitu mengikuti sunnah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pahala bagi sebuah amalan kecuali yang mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan satu sunnah dari sunnah-sunnah yang ada, maka dia telah meninggalkan satu perintah dari ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk mengikuti as-sunnah. Kemudian dibawakan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dibawakan surat Al-Anfal ayat 24-25. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Taib, Iqra ya Ba'in, tarjim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat saat menyeru pada hal yang memberi kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan bahwa kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Takutlah dirimu dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksanya. Lanjut. Akhbaru. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa sikap tidak mau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan fitnah yang tidak hanya menimpa bagi orang yang zalim, menimpa bagi orang-orang yang zalim saja, bahkan menimpa secara umum yang zalim maupun yang sahih. Soleh. Baik, yakfi. Itu surat Al-Anfal ayat 24 dan 25. Kemudian di surat Ali Imran
Juga dibawakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan memberikan ampunan kepada kalian. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fal wa'idu ala man taraka sunnan wa adasal bid'ah wa'idun 'azimun qad rasadathu ayatun minal qur'ani kama fi ayatil anfal lati sabaqa dzikruha. Baik, beliau mengatakan di sini ancaman bagi orang yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah adalah ancaman yang sangat keras, yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian surat An-Nur ayat 48, 49 dan juga 50. Ya. Tentang wa idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilahi mud'inin afi qulubihim marad amir tabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Kemudian surat An-Nisa wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Ini adalah ayat-ayat tentang ancaman bagi orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis wajibnya mentaati Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qalu man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang tidak ingin masuk surga. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak ingin. Para sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga? Ini kan enggak normal. Siapa yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Mereka yang mentaati aku akan masuk surga, dan yang bermaksiat kepadaku akan masuk ke dalam neraka. Itu dia yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian ditutup wa innal mubtadi'a 'asin lillahi wa li rasulih muttaba'un li hawa mu'azzimun li nafsi muda'u bi lisani hali anna ra'yahu wa hawahu khairun mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam fahdhar an takuna min ulaik fatakunu mutawa'idan bin nar wal iyad billah wa billahi taufiq. Beliau mengatakan sesungguhnya ahlu bid'ah, sesungguhnya pelaku bid'ah, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan juga bermaksiat kepada Rasulullah. Orang yang melakukan bid'ah dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah kita pernah jelaskan, kullu bid'atin maksiyatun walaysa kullu maksiatin bid'atun. Setiap bid'ah itu adalah maksiat, tapi tidak setiap maksiat itu adalah bid'ah, kecuali maksiat itu digunakan untuk beribadah. Paham? Setiap bid'ah itu pasti maksiat. Namun tidak setiap maksiat itu bisa dipastikan sebagai bid'ah, belum tentu. Kecuali maksiat itu digunakan untuk beribadah, jadilah dia bid'ah. Setiap bid'ah adalah maksiat. Namun tidak setiap maksiat itu adalah bid'ah, kecuali maksiat itu digunakan, dikerjakan, dilakukan untuk beribadah.
Apa contoh bid'ah? Banyak nggak? Banyak. Ucapan yang tadi shadaqallahul azim. Bid'ah tidak itu? Bid'ah. Maksiat bukan itu? Maksiat. Maka setiap bid'ah adalah maksiat. Minum cap tikus maksiat bukan? Maksiat. Merampok maksiat bukan? Tapi dia bid'ah atau tidak? Bid'ah enggak, Baim? Minum cap tikus bid'ah tidak? Enggak. Tapi minum cap tikus maksiat bukan? Tidak ada cap tikus dan di zaman Rasul ada cap tikus. Cap tikus bid'ah bukan? Tidak masuk bid'ah. Tapi dia maksiat atau tidak? Maksiat. Sekarang orang minum cap tikus sambil sholawatan. Bersolawat itu perfectnya dengan minum cap tikus sambil mabok selawat. Tidak sempurna bersolawat kecuali sambil mabok. Jadi bid'ah tidak minum cap tikusnya. Jadi bid'ah tidak. Maksiat juga, bid'ah juga. Nyanyi maksiat atau bid'ah? Maksiat. Bernyanyi bid'ah atau maksiat? Maksiat. Tapi nyanyi ini digunakan untuk beribadah. Nyanyinya itu dalam rangka beribadah. Nyanyi itu jadi bid'ah atau tidak? Jadi bid'ah. Kelakuan itu menjadi bid'ah. Paham? Mencuri bid'ah atau maksiat? Alif. Maksiat. Tapi mencurinya ini dalam rangka beribadah. Saya mencurinya dalam rangka beribadah, untuk beribadah, tapi cara dengan mencuri. Itu niat itu lain. Tapi betul-betul mencuri itu dia niat ibadah ini. Mencuri ini saya niat ibadah. Untuk beribadah. Jadi bid'ah tidak? Kalau ada orang begitu jadi bid'ah atau tidak? Jadi bid'ah itu mencurinya. Selain dia maksiat juga bid'ah. Sebagaimana bid'ah selain dia maksiat, jelas dia juga bid'ah. Tapi tidak setiap maksiat itu dianggap sebagai bid'ah. Nyolong sendal di masjid, berangkat nggak pakai sendal, pulang pakai sendal bagus, mencuri kan? Bid'ah tidak itu? Bid'ah bukan dia? Bukan, tapi dia adalah maksiat. Tapi dia adalah maksiat. Thayyib. Sesungguhnya ahlul bid'ah mereka orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Muttaba'un li hawa, ini jelas. Mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mu'azzimun li nafsihi, dia terlalu pede terhadap dirinya sendiri, terlalu pede terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia pede terhadap dirinya sendiri? Karena tidak mau mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia mengatakan saya yang tahu, Rasul tidak tahu. Saya yang tahu, Rasul tidak tahu. Kan seakan-akan seperti itu konsekuensinya orang yang melakukan bid'ah. Seakan-akan dia mengatakan saya yang tahu, Rasul nggak tahu, saya yang tahu. Buktinya dia melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dia kerjakan. Itu seakan-akan saya yang tahu, Rasul nggak tahu. Kalau orang mengatakan demikian kufur tidak? Kufur. Dia yang tahu, Rasul tidak tahu, kufur. Dan tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan demikian. Dan tidak boleh kita menilai orang yang melakukan bid'ah dengan penilaian dia lebih tahu daripada Rasul. Boleh. Karena itu kelaziman dari perbuatannya adalah dia lebih tahu dibandingkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia melakukan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia lebih tahu dong. Masuk nggak? Masuk nggak? Paham nggak antum? Paham nggak? Ini orang yang melakukan bid'ah seakan-akan dari kelakuannya ini
Dia itu lebih tahu dibandingkan siapa? Nabi SAW. Dia lebih tahu dibandingkan Nabi. Kenapa? Ya karena Nabi nggak mengerjakan, dia mengerjakan. Kita kan sebenarnya yang jadi Nabi siapa nih? Jadi bingung juga kita. Siapa sebenarnya yang jadi Nabi? Kamu atau Rasulullah SAW? Rasulullah, kenapa kamu mengerjakan yang tidak diajarkan oleh Rasul? Jadi siapa dong nabinya? Kan seakan-akan gitu. Orang yang melakukan bid'ah itu kan seakan-akan dia lebih tahu dibandingkan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul tidak melakukan apa yang dia kerjakan. Seakan-akan berkonsekuensi, melazimkan dia lebih tahu dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengerti? Kita tidak boleh menilai begitu saja. Tapi kita nggak boleh menilai orang yang melakukan kebid'ahan dengan kelaziman tadi. Paham nggak? Tidak boleh kita melihat seorang dengan kelaziman tadi. Oh, dia ini lebih tahu dibandingkan Rasul. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Dan dia tidak menyatakan hal itu, maka dikatakan seakan-akan dia itu lebih tahu dibandingkan Rasul. Kelaziman dari perbuatan dia itu lebih tahu dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bukti dia melakukan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, gitu loh, paham nggak? Tapi kita nggak boleh nilai orang itu seperti itu, kecuali dia melafadzkannya, baru kita nilai. Paham nggak? Dia lafaz saya lebih tahu dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, kufur tidak ini? Kufur. Membodoh-bodohkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kufur jelas. Orang mengangkat suara lebih keras saja dilarang. Suara kita lebih keras dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang. Wala tajhar bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kau mengkeraskan suaramu di hadapan Rasul. Sebagaimana kalian biasa ngomong di sesama kita, kan ngomong keras-keras biasa. Tapi itu jangan dipraktikkan di hadapan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh suara kita lebih keras dibandingkan suara Rasul, boleh nggak? Dilarang. Ada di surat Ardun. Wah, ini bukan kita yang pegang sih. Surat apa? Abdul masih ingat nggak? Surat Al-Hujurat. Aduh, sudah sampai surat apa sekarang? Masih? Atarimu ya. Semangat ya. Al-Hujurat. Ini adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan. Ketemu? Juz ke-26. Surat ke berapa? 49. Buka ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu lebih keras dibandingkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Wala tajharu lahu bil qaul, afwan. Wala tajharu lahu bil qaul. Tadi saya salah bacanya. Kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kau berbicara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian biasa berbicara sesama kalian. Ya, jangan memanggil dengan panggilan yang kalian biasa manggil teman-teman kalian. Dilarang memanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, enggak boleh. Tapi kita mengatakan wahai Rasulullah, para sahabat memanggilnya. Wahai Rasulullah. Enggak ada ya Muhammad, kecuali orang kampung. Orang kampung, orang Baduy. Orang Baduy. Orang kampung tuh kalau datang ke majelis Nabi ya Muhammad gitu manggilnya. Sahabat tuh
Nggak punya sopan santun. Datang-datangnya orang Baduy, orang dari pedalaman Arab datang, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Tuh, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Ini udah memanggil nama, nanyanya pertanyaan yang besar. Lima a'datta fiha. Nabi, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Jangan kau tanya tentang kapan kiamat, maksudnya. Tapi apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Manggilnya ya Muhammad, asik nggak? Para sahabat nggak ada yang begitu. Makanya kalau ada Arab Baduy itu, majelis itu, satu sisi para sahabat senang kalau ada Arab Baduy datang, karena Arab Baduy itu bertanya kepada Nabi itu nggak sungkan-sungkan. Jadi mereka dapat ilmu juga. Kalau para sahabat kan nanya sama Nabi itu masih ada rasa penghormatan yang besar. Sampai Anas bin Malik tuh nggak pernah ngeliat wajah Rasul, nggak pernah ngeliat mukanya tuh nggak tahu kayak apa. Saking apa? Menghormati kewibawaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu, sebagai mereka tuh nggak tahu wajahnya, nggak pernah ngeliat, ngomong tuh ngeliat mata gitu, nggak pernah, nggak berani. Saking menjaga apa? Kewibawaan Nabi SAW, nggak berani. Padahal boleh nggak? Boleh melihat, tapi nggak kuat gitu, nggak berani ngeliat. Tunduk-tunduk, kan orang sopan begitu, nggak berani dia. Wahai Rasulullah itu. Sebagian mereka kalau ditanya bagaimana wajah Rasul nggak tahu mereka. Ya mungkin pernah ngeliat sekali dua kali ya, pernah sedikit ngeliat, tapi dia nggak berani ngomong tuh. Sebagian mereka. Nih kalau Arab Baduy langsung ya Muhammad, wah gempar. Wala salam, nggak ada salam. Wala to'am, nggak bawa makanan, tatoten. Dilarang kita memanggil Nabi Muhammad dengan wahai Muhammad. Kita panggil Nabiullah, Rasulullah, para sahabat. Nggak boleh dilarang. Apa efeknya? Efeknya sama dengan dosa kesyirikan. Apa itu? Di antara bahaya melakukan kesyirikan adalah dihapuskan amalan. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kau melakukan demikian, mengangkat suara di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan kalian akan hapus, hilang. Tuh. Ini kan sama dengan bahaya dari dosa syirik. Dosa syirik adalah menghapus amal. Sebenarnya surah Az-Zumar ayat 65. Baca sendiri nanti. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Lupa kan? Layak kamu mau lupa. Masih ingat Ardon? 65. Sama itu. Berbuat syirik hapus amalan. Di sini kurang ajar untuk perkataan ya, kurang ajar, nggak punya adab dari segi omongan gitu, dari segi tempo nada suara dihapuskan amalannya. Apalagi mengatakan saya tahu Rasul nggak tahu. Itu maksudnya yang mau saya kasih tahu. Apalagi ada orang mengatakan saya tahu Rasul nggak tahu. Kufur tidak? Kufur. Orang mengangkat suara aja nggak boleh. Ngangkat suara lebih keras nggak boleh. Dilarang. Paham? Ayat ini turun, ada salah seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ini, saya lupa namanya. Itu beberapa hari nggak kelihatan di masjid. Siapa namanya ini ya? Setelah turun ayat ini, seorang sahabat ini nggak kelihatan di masjid. Nabi bertanya, di mana si fulan ini? Siapa, saya lupa namanya. Setelah turun ayat ini, surat apa ini? Al-Hujurat ayat kedua, larangan untuk bersuara kenceng di hadapan Rasul. Ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, berapa hari nggak ada di masjid, nggak kelihatan. Nabi bertanya, di mana dia? Coba cari kabar orang ini. Beberapa orang datang ke rumahnya, didapati sahabat ini sedang menangis di rumahnya. Nangis, tahu kan nangis? Ya, nangis. Madzabik, kata sahabat yang bertanya, kenapa kamu nih, ada apa? Kenapa menangis? Ahbatu amali. Amalan saya sudah hapus, sudah hilang.
Seluruh amalan saya hilang. Kenapa? Karena saya suaranya lebih keras dibandingkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat ini memang suaranya itu kenceng, gede gitu. Kalau ngomong emang suaranya kenceng. Tapi karena kewaroan para sahabat merasa sedih. Jangan-jangan yang dimaksud oleh ayat itu adalah siapa? Saya. Nggak datang ke masjid sedih. Dikabarkan kepada Nabi, subhanallah, innahu min ahlil jannah. Subhanallah, dia nggak masuk ayat itu. Bahkan dia termasuk penghuni surga. Suruh datang lagi ke masjid, sedih ya. Nah, ini bagi orang yang kurang ajar dalam hal perkataan. Bagaimana dengan orang yang mengatakan saya lebih tahu dibandingkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kufur tidak yang seperti ini? Kufur. Tapi kita tidak boleh menilai ahlul bid'ah atau orang yang sedang mengerjakan bid'ah kufur. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Karena Rasul nggak mengerjakan, tapi dia mengerjakan. Berarti dia lebih tahu dong. Berarti dia lebih tahu. Maka bisa ditanya kepada mereka, bid'ah yang mereka kerjakan, Rasulullah tahu nggak? Kira-kira mereka jawab apa? Jangan orang akan bid'ah ditanya, apa yang kamu kerjakan Nabi Muhammad tahu atau tidak? Kalau dia bilang nggak tahu, kufur. Karena menuduh Nabi SAW, nauzubillah, jahil. Kan nggak tahu. Bahasa Indonesianya adalah bodoh, nggak tahu. Bahasa Arabnya jahil. Kalau dia bilang tahu, Nabi tahu. Kita tanya lagi, kenapa nggak dikerjakan? Kalau Nabi tahu, kenapa tidak dikerjakan? Mau jawab apa kira-kira mereka? Nggak sempat ngurusin jihad misalkan. Nggak sempat ngurusin jihad. Tanya aja, apa yang kamu kerjakan Nabi SAW tahu nggak? Tahu. Katanya, dari mana kamu tahu? Ini ada hadisnya. Oke, periksa hadisnya sahih apa tidak? Nah, gitu. Oke, sahih misalkan hadisnya tahu. Tapi Nabi nggak mengerjakan seperti kamu ini. Kalau tahu, mana Nabi mengerjakan? Tidak. Nggak tahu, nggak ada ya. Berarti tidak mengerjakan seperti kamu ini. Kalau dibilang nggak tahu, kufur tidak? Kufur. Konsekuensinya adalah kufur karena menuduh Nabi SAW jahil. Na'udzubillah min dzalik. Thayyib. Fadzar an takuna min ulaik. Hati-hatilah engkau jangan sampai seperti mereka pengikut hawa nafsu ini. Ya fatakunu mutawa'idan, nanti engkau bisa terancam dengan api neraka. Wal iyadzubillah wabillahi taufik. Sampai sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan? Pertemuan berikutnya insya Allah ini lebih bagus lagi, lebih dalam lagi, lebih seru lagi. Ya, beliau mengatakan wahdhar sigharul muhdatsati minal umur. Hati-hatilah kamu dari bid'ah yang kecil. Fa inna sigharil bid'ah ta'udu hatta tasiru kibaron. Karena sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan berubah menjadi besar. Demikian juga bid'ah yang terjadi pada umat ini awalnya adalah kecil, menyerupai kebenaran, tertipu orang yang mengamalkannya dan tidak bisa keluar dari bid'ah tersebut. Lama-kelamaan menjadi besar dan masuk dalam bagian agama. Kecil awalnya bid'ah itu remeh, receh, lama-lama menjadi besar, bahaya. Awalnya satu, lama-lama 2, 3, 4, lama-lama besar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.